Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita lebih awal mulai kajian 4:30 ya, karena subuhnya lebih pagi. Tapi kita akan memasuki bab ke-51, hadis ke-92, dan kita akan berbicara tentang kewajiban orang tua kepada anak. Setelah sebelumnya, di beberapa hadis sebelumnya, kita berbicara tentang hak anak. Di antaranya adalah mencium mereka, menggendong mereka, dan juga termasuk bab al-walidatu rahimat, yaitu kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan di bab ini tidak jauh beda dengan bab sebelumnya, yaitu kita masih bicara tentang kewajiban orang tua kepada anak. Berarti hak anak yang didapatkan dari orang tua. Kita baca babnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bab adabul walidi wa birrihi liwaladihi. Bab adabnya orang tua kepada anaknya dan kebaikan orang tua kepada anaknya. Berarti orang tua tidak hanya jadi anak tidak hanya dituntut memiliki adab kepada orang tua, tapi ternyata orang tua juga dituntut memiliki adab kepada anak. Dan ternyata anak juga tidak hanya dituntut berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, tapi ternyata orang tua juga dituntut untuk berbuat baik kepada anak. Sehingga masing-masing memiliki hak, masing-masing memiliki kewajiban, karena masing-masing akan ditanya. Kemudian beliau membawakan hadis, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz. Dia berkata, haddatsana Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan Al-Walid bin Muslim, Anil Walid ibn Numair ibn Uwais, dari Al-Walid bin Numair bin Uwais. Jadi Al-Walid dia punya bapak namanya Numair bin Uwais. Annahu sami'a abahu yaqul, bahwasanya dia, yakni Al-Walid bin Numair bin Uwais ini, dia mendengar bapaknya berkata, yakni siapa bapaknya? Numair bin Uwais. Dan Numair bin Uwais termasuk di kalangan tabi'in. Maka hadis ini yang meriwayatkan adalah tabi'in. Jadi hadis ini bukan berasal dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tapi berasal dari ucapan seorang tabi'in. Dikatakan di sini bahwasanya dia mendengar bapaknya, yakni Numair bin Uwais, yaqul, berkata, kanu yaquluna, dahulu mereka mengatakan. Taib. Apabila yang mengatakan ini adalah tabi'in, kemudian tabi'in ini mengatakan dahulu mereka berkata,
maka kemungkinan besar yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para sahabat Nabi SAW. Atau mungkin yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para tabi'in senior. Karena ada kalanya tabi'in itu ada yang senior, ada yang junior. Kalau yang senior mungkin mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat dan masih sempat belajar bersama para sahabat. Adapun yang junior, tabi'in junior, itu adalah orang-orang yang hidup di akhir-akhir masa para sahabat. Di antara tabi'in senior seperti Sa'id al-Musayyab, Urwa bin Zubair, dan lain sebagainya. Nah, ketika dikatakan kanu yaqulun, adalah mereka mengatakan, maka yang dimaksud bisa jadi mereka adalah para sahabat yang mengatakan, yang barangkali para tabi'in belajar bersama para sahabat, mengambil hikmah dari mereka, mengambil pelajaran dari mereka, kemudian meriwayatkan ucapan mereka. Atau mungkin mereka belajar kepada para tabi'in senior, mengambil hikmah dari mereka dan meriwayatkan ucapan dari mereka. Apa katanya? As-silahu minallah, as-salahu minallah. Kesolihan itu datangnya dari Allah. Ini kunci. Ini kunci pendidikan, kunci hidayah. Jangan sampai guru atau orang tua menganggap kesolihan datang dari dirinya. Tidak. Guru atau orang tua itu bukan tugasnya menjadikan solih, bukan tugasnya mendatangkan kesolihan, bukan. Tugasnya orang tua, tugasnya guru itu adalah membuat jembatan atau membuat sebab anak tersebut menjadi soleh. Ini bukan hadis Nabi SAW, tapi athar sahabat atau athar tabi'in, di mana kebanyakan mereka mengatakan as-salahu minallah. Kesolehan itu datangnya dari Allah. Tapi wal adabu minal aba. Adapun pengajaran, adapun adab, kebaikan, sauri tauladan, contoh, itu datangnya dari para orang tua. Hadis ini dinilai oleh Imam Bukhari sebagai hadis yang dhaif. Namun tidak ada masalah karena ini berkaitan dengan hikmah. Satu hadis apabila dia diriwayatkan atau diucapkan oleh seorang tabi'in, maka dia dinamakan hadis maqtu'. Mana spidolnya tadi ya? Jadi hadis ditinjau dari jalur periwayatannya, itu ada kalanya dia diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya dia diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kalanya diucapkan oleh para tabi'in. Kalau hadis tersebut diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinamakan hadis marfu'. Kalau dia diucapkan oleh sahabat Nabi SAW, mungkin mereka mendengar dari Nabi SAW, tapi mereka yang mengucapkan, maka dinamakan dengan hadis mauquf. Kalau diucapkan dari tabi'in, mungkin mereka mendengar dari para sahabat yang mulia, bukan dari Nabi SAW langsung, maka dinamakan hadis maqtu'. Dan ketiga hadis ini bisa sahih, bisa dhaif, tergantung perawi yang ada di dalamnya. Dan kebetulan hadis ini hadis yang dhaif. Tapi hal ini sama sekali tidak menjadikan hadis ini sebagai masalah. Mengapa? Karena yang disampaikan oleh tabi'in ini hikmah. Dan apa yang dia sampaikan ini adalah sesuatu yang benar. Bahwasanya kesolihan dari Allah Azza wa Jal dan adab itu dari orang tua, pengajaran dari orang tua, contoh tauladan itu dari orang tua. Baik.
tidak banyak pelajaran dari hadis ini di kitab ini, maka akan kita sampaikan tentang faedah dari hadis ini yang kita renungkan. Bahwasanya yang pertama adalah yang dituntut untuk berbuat baik itu bukan hanya anak, tapi orang tua juga dituntut berbuat baik kepada anaknya. Itu faedah yang pertama. Maka artinya jamaah, kalau seorang anak dituntut berbakti kepada orang tua, maka orang tua juga dituntut untuk berbuat baik kepada anak tersebut. Kalau anak tersebut dituntut untuk berbuat soleh, maka orang tua juga dituntut untuk berbuat soleh. Sehingga anak memiliki hak dan orang tua juga memiliki hak. Karena Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada orang tua si anak dan akan bertanya kepada anak tersebut. Dalam sebuah hathar dari Muhammad bin Hatib rahimahullah, dia mengatakan, sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu li rajulin, berkata kepada seseorang, adib ibnaka, ajarilah anakmu adab, ajarkan anakmu akhlak, berilah pengajaran kepada anakmu. Persis seperti hadis ini. Ibnu Umar mengatakan, adib ibnaka, berilah pengajaran kepada anakmu. Fa innaka mas'ulun an waladika, karena sesungguhnya engkau akan ditanya oleh Allah tentang anakmu. Ma'alim tahu, terhadap apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada dia. Wa huwa mas'ulun an birrika wa ta'atika laka, sedangkan anakmu juga akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla terkait kebaikan, terkait baktinya dia kepada dirimu dan terkait ketaatan dia kepada dirimu. Jadi orang tua juga ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, anak juga ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini orang tua punya kewajiban kepada anaknya dan anak juga punya kewajiban kepada orang tuanya. Anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua memiliki hak dari anaknya. Kewajiban orang tua kepada anaknya adalah berbuat baik kepada anaknya, mengajarkan anaknya, memberi contoh kepada anaknya, memfasilitasi mereka untuk belajar. Dan kewajiban anak kepada orang tua adalah albir, berbuat baik kepada orang tua dan mentaati kedua orang tua. Maka orang tua dan anak masing-masing akan ditanya. Dan Islam jamaah telah menunjukkan kepada kita bahwasanya segala hal di dunia ini itu memiliki haknya. Semisal Islam berbicara masalah jalan, Rasulullah SAW mengatakan, a'tut tariqa haqqahu, berilah jalan itu haknya. Ketika Rasul berbicara tentang para sahabat yang duduk-duduk di pinggir jalan, Rasul mengatakan, iyyakum wal julusa biturqat, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami duduk-duduk di pinggir jalan ini bukan buat ngapa-ngapain, kami biasa bercengkrama di pinggir jalan. Kemudian Rasul mengatakan, kalau demikian, fa'atut tariqa haqqahu, berilah jalan itu haknya. Jadi di dunia ini semuanya punya hak secara rata. Apa haknya jalan? Rasul SAW mengatakan, ghaddul basar. Yang pertama adalah engkau harus tundukkan pandanganmu, karena di jalan banyak perempuan yang berlalu lalang. Tundukkan pandanganmu. Jangan kalau perempuan lewat kamu toleh dari kanan ke kiri sampai terbalik lehernya. Tundukkan pandanganmu. Yang kedua, wakaful ada, yaitu hindarkan atau wakaful ada, singkirkan gangguan dari
jalan. Yang ketiga, wal amru bil ma'ruf. Kau perintahkan kepada kebaikan, barangkali ada orang yang tidak berbuat baik. Wan nahyu anil munkar, dan larang mereka dari kemungkaran. Ini haknya jalan. Jadi masing-masing itu memiliki hak. Dan juga diantaranya sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yujilla kabirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang-orang tua di antara kami. Ini haknya orang tua, haknya orang yang umurnya di atas kita, dihormati. Tapi yang muda juga punya hak. Walam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang-orang muda, yang tidak menyayangi anak-anak muda di antara kami, juga punya hak ternyata. Walam yu'raf lil alim haqqahu. Dan bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak mengetahui haknya orang alim. Jadi orang alim juga punya hak. Orang tua di antara kita juga punya hak. Anak-anak muda di antara kita juga punya hak. Maka berdasarkan bab ini, ma'asyiral muslimin, anak juga punya hak dari orang tuanya. Di antara hak tersebut adalah adabnya orang tua kepada anaknya dan kebaikan orang tua kepada anaknya. Tayyib, itu adalah faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, kalau kita perhatikan hadis ini jelas sekali. Kesolihan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari orang tua, bukan dari guru, bukan. Orang tua, guru itu hanya memberikan sebab untuk menjadikan solih. Adapun kunci kesolihan itu adalah dari Allah. Karena kesolihan dari Allah, maka harus minta kepada Allah Azza wa Jalla, harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua harus mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kesolihan tersebut kepada anaknya. Kalau orang tua jauh dari Allah, gurunya jauh dari Allah, maka bagaimana bisa Allah memberikan kesolihan kepada anak tersebut? Jadi guru itu bukan hanya mengajar, tapi dia juga harus mensolihkan dirinya agar turun kesolihan dari Allah kepada muridnya. Orang tua bukan hanya mengajari anaknya, bukan hanya memfasilitasi anaknya untuk belajar, tapi orang tua juga harus mensolihkan dirinya agar datang as-solahu minallah, agar datang kesolihan dari Allah Azza wa Jalla. Kesalahan di antara kita adalah terkadang sebagian orang tua mereka mengeluhkan tentang kejelekan anaknya. Mereka mengeluhkan tentang anaknya yang suka membantah. Sebagian guru juga kadang mengeluhkan tentang jeleknya muridnya. Padahal bisa jadi jeleknya anak tersebut, jeleknya murid tersebut, itu berasal dari diri orang tuanya, berasal dari diri gurunya yang tidak baik kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin bisa jadi orang tuanya atau gurunya tersebut tidak memberikan pengajaran yang baik kepada anak tersebut, tidak memberikan adab yang baik kepada anak tersebut. Al-adabu minallah, al-adabu minal aba, karena pengajaran itu dari orang tua. Oleh karenanya pada pertemuan yang dulu dikatakan oleh para ulama, al-waladu sirru abi. Apa? Al-waladu sirru abi. Anak itu adalah rahasia bapaknya oleh para ulama. Dikatakan seperti itu. Anak itu rahasia bapaknya. Artinya, seperti apa anak tersebut, lihat bapaknya. Sifat apapun yang ada pada anak itu, lihat bapaknya. Karena sifat-sifat itu akan diwariskan dari orang tua kepada anak. Rasul SAW mengatakan, al-hubbu yutawaros. Cinta itu akan diwariskan.
Artinya seorang anak akan mewarisi sifat dari orang tuanya. Maka bisa jadi murid yang jelek tersebut atau anak yang jelek tersebut, dia mewarisi sebagian kejelekan dari orang tuanya atau mewarisi sebagian kejelekan dari gurunya. Maka untuk bisa mendatangkan as-salahu minallah, untuk bisa mendatangkan kesolihan dari Allah ini, maka harus ada kesolihan dari al-aba, orang tua. Harus ada kesolihan dari guru. Oleh karenanya juga dikatakan beda antara muallim dengan murabbi. Ya, beda muallim dengan murabbi. Kalau muallim itu dia mengajarkan kepada muridnya, kemudian dia pulang, selesai. Sing penting aku wis ngajar. Ini muallim. Tapi kalau murabbi, semua nabi itu murabbi. Kalau murabbi, dia tidak hanya mengajarkan kepada muridnya, tapi dia juga ikut memikirkan kondisi muridnya. Dia ikut memikirkan bagaimana cara muridnya ini solih. Itu murabbi. Makanya Nabi SAW, beliau seorang muallim, tapi beliau juga seorang murabbi. Karena beliau tidak hanya mengajarkan umatnya, tapi juga beliau memikirkan keadaan umatnya, memikirkan kesalihan umatnya. Allah berfirman tentang Nabi kita SAW yang pernah kita kutip di pertemuan yang lalu dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian. Azizun ma anittum. Sungguh berat apa yang dia rasakan. Kenapa kok berat? Karena memikirkan keadaan umatnya. Dia berpikir, berat sekali keadaan umat ini. Harisun alaikum. Tapi dia juga berusaha untuk membimbing umatnya. Haris, dia semangat. Alaikum, untuk membimbing kalian. Maka Rasulullah SAW mu'alim juga murabbi. Maka orang tua itu bukan hanya mu'alim, tapi juga harus jadi murabbi. Seorang guru bukan hanya sebagai mu'alim, tapi juga sebagai murabbi. Tayyib, itu pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka kita akan mengetahui bahwasannya orang tua itu merupakan faktor terbesar dari kesalihan seorang anak. Orang tua itu merupakan sebab terbesar anak menjadi solih. Mengapa demikian? Karena pengajaran terhadap anak itu waktunya dihabiskan bersama orang tuanya. Dari 24 jam yang ada, waktu terbanyak itu adalah anak bersama orang tua, bukan gurunya. Ya, gurunya memang berperan, tapi yang paling berperan itu adalah orang tuanya. Guru itu hanyalah membantu orang tua, sebab terkecil. Adapun sebab terbesar itu adalah dari orang tuanya. Seperti apa orang tuanya memperlakukan anaknya di rumah, maka hasilnya akan seperti itu. Seperti apa orang tuanya membiasakan anaknya di rumah, maka hasilnya juga akan seperti itu. Jadi faktor terbesar kebaikan anak itu dari orang tua. Faktor kerusakan terbesar seorang anak itu dari orang tua. Ana kasih contoh jamaah. Kemarin ana sempat marah besar ke murid-murid karena ana dapat laporan di antara murid-murid itu ada yang jualan game.
online. Ada yang jualan game online. Coba anak tanya, mereka punya HP tidak? Punya HP enggak anak-anak itu? Bisa beli HP sendiri? Enggak. Dari mana HP-nya? Dari orang tua. Dan mirisnya, orang tuanya enggak tahu kalau anaknya itu mainan game online. Paham ya? Ini HP dipinjam oleh anaknya buat main game online, tapi orang tuanya enggak tahu kalau HP-nya dibuat main game online. Berarti anak ini menyembunyikan game tersebut. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi anak ini lebih canggih daripada orang tuanya. Gak tahu. Saya pikir seperti ini. Selama ini anak tidak difasilitasi ke arah situ, apakah ini akan terjadi? Gak akan terjadi. Saya kumpulkan beberapa siswa kelas 5, kelas 6. Saya tanya, siapa yang main game online? Ngacung semua. Banyak ternyata. Terus saya bilang ke mereka, Ustadz sekarang tahu kenapa kok kalian susah menghafal hadis. Kenapa kok kalian tidak pernah mumtaz setoran hadis. Kenapa kok kalian tidak pernah mumtaz setoran Quran. Karena ada faktor yang kalian lakukan yang bisa menghalangi hafalan game online. Faktor terbesar dari orang tuanya yang ada di rumah. Adapun gurunya udah berusaha mentalkin hadis, berusaha mengajarkan Quran, tapi ternyata di rumahnya tidak diprotek dengan baik oleh orang tuanya. Akhirnya terjadi transaksi game online di sini. Si fulan menjual kepada si fulan, si fulan dijual lagi si fulan. Dan itu biasa. Kalau kita berteman dengan seorang gamer sejamaah, terkadang teman-teman saya itu mereka nggak kerja, mereka kerjanya main game. Karena dari game itu mereka bisa dapat uang jutaan. Kalau mereka bermain seperti Mobile Legends atau PUBG misalkan, kemudian mereka mencapai level tertentu atau mencapai memiliki senjata yang langka dengan senjata yang memiliki kemampuan membunuh level tertentu, istilahnya damage tulisannya. Itu harganya lebih mahal. Bisa dijual ke orang lain dan bisa harganya jutaan. Teman saya nggak kerja tapi dapat duit dari situ. Tugas dia cuma satu, dia main game terus seharian untuk meningkatkan level kemampuan dia. Ketika dijual maka dia main lagi dari level 0 dimainkan lagi sampai level tinggi, dijual lagi sama dia. Jadi melekan main game. Nah, ini anak-anak ke situ arahnya. Terus saya bilang ke mereka, main game online haram. Main game online haram, saya haramkan. Kalau aku menghafal Quran, game online haram. Apakah haram beneran? Enggak, mubah hukumnya. Tapi ketika dia membawa kepada hal yang haram, tidak belajar, malas belajar, maka hal yang mubah ini bisa berubah status hukumnya menjadi haram. Sekalian tak bilang haram, biar nggak ada alasan. Terus yang kedua, karena game online itu haram, tak bilang gitu, maka memperjualbelikan haram. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram. Barang yang haram kok diperjualbelikan maka akadnya batil, haram juga. 3, tak bilang ke mereka, kalau jual belinya haram maka duitnya juga haram. Kalau duitnya haram maka daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka haram baginya masuk ke dalam surga. Kamu kembalikan uangnya ke dia, kamu kembalikan uangnya ke dia, kembalikan semuanya. Orang tuanya nggak ada yang tahu jamaah. Anak pernah ngomong ke orang tua begini, panjenengan ini hidup di zaman jadul. Jenengan ini hidup di zaman yang belum ada teknologi dulu. Kemudian sekarang panjenengan hidup di zaman teknologi udah canggih. Maka orang tua terkadang lebih canggih dibanding anaknya. Saya pernah mengatakan kepada orang tua seperti itu kapan? Ketika didapati di HP anaknya menyimpan video porno yang anaknya nggak tahu.
yang orang tuanya nggak tahu kalau anaknya sudah ke arah situ. Saya tanya, panjenengan ngecek nggak HP-nya? Saya cek Ustaz. Apa yang jenengan cek? Dia kasih tahu, saya ngecek ini Ustaz. Panjenengan tahu nggak? Panjenengan ngecek daerah sini nggak? Enggak. Tak buka. Ini loh, anak panjenengan lihatnya seperti ini. Itu HP sudah dicek sama orang tuanya. Jadi dia ngasih HP ke anaknya, dicek juga sama orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak tahu kalau anaknya menyembunyikan sesuatu di HP tersebut. Berarti orang tuanya kalah canggih dengan anaknya. Itu zaman sekarang seperti itu, Pak. Makanya saya bilang di awal tadi, faktor terbesar itu pada orang tua. Selama orang tua tidak memberi fasilitas ke arah kejelekan, ini anak baik-baik saja insya Allah. Tapi ketika orang tua memberi fasilitas ke arah situ, ini yang berbahaya. Saya bukakan, lihat anak panjenengan melihat video gay, melihat video lesbi. Yang dilihat bukan laki suka perempuan, bukan, tapi laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, dan dia suka lihat itu. Dan orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu. Sama seperti game online yang kemarin itu orang tuanya nggak tahu kalau anaknya suka main game online. Loh, kok bisa nggak tahu padahal pakai HP-nya? Berarti anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Maka maksud saya yang pertama, panjenengan harus update. Harus update, harus melek teknologi. Karena HP, Pak, tahun ini rilis terbaru, tahun depan nggak laku. HP saya itu rilis terbaru, tahun depan udah nggak keluar. Sudah keluar HP terbaru. Saya belikan untuk istri saya, karena mau nggak mau HP itu pasti harus update, pasti itu. Karena WA itu kalau di HP lama nggak akan upgrade dia. Dia maunya upgrade di HP yang terbaru biasanya. Aplikasi-aplikasi. Tak belikan istri saya HP baru. Kata mbaknya, ini Bu HP terbaru, tapi tahun depan nggak keluar lagi. Berarti teknologi itu terus update. Nah, panjenengan juga harus melek hal tersebut, melek internet, melek teknologi. Saya juga begitu. Karena anak-anak ini cepat sekali berkembangnya dengan media sosial yang terus berkembang sebegitu luasnya jaringannya. Dan semakin luas jaringan dia, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Maka kembali ke awal, orang tua ini faktor terbesar dari datangnya as-salahu minallah. Makanya ada pepatah seperti ini. Ini prinsip. Dan kalau ada murid yang udah diajarkan, udah hafal kok susah, ya karena faktor orang tuanya, bukan faktor gurunya. Ya gurunya juga iya, tapi faktor terbesar itu dari orang tuanya. Makanya penyair mengatakan seperti ini jamaah. Ya belum. Dunia lahu mata yang tunggu bunyan sama kapan bangunan itu akan selesai? Kapan bangunan itu akan selesai? Sebentar, saya lupa syairnya. Idza kunta abnihi wa ghairi fatahih. Gitu ya. Idza kunta abnihi, ketika untuk membangun
susah. Dia udah bangun susah, di malam hari murid. Sampai rumah, kamu nangis ya? Ya ini HP pekerjaan nangis ya? Kesalahan terbesar orang tua adalah ketika dia membiarkan anaknya dalam keadaan sakit. Itu menghantui bangunan yang dibangun oleh siapa? Kapan bangunan itu akan selesai? Kalau ketika kamu bangun orang lain menghancurkan. Kita nih takmir bangun masjid, nggak mari-mari masjid oleh Allah kita ini kami, nggak mari-mari bangunan ini. Simbolkas kakek. Harusnya yang lain juga duduk. Oh ya Pak, saya duduk, saya infak sekian. Apa masjid cepat selesai? Tapi kalau kita bangun masjid, si A itu lampu itu nggak ada kotak segitiga. Itu yang itu bilang itu biru, warnanya itu biru langit itu serasi. Nanti yang saya bilang biru itu juga hasil apa ya? Jadi kita bangun orang lain yang itu terus. Kan betul namanya dukung. Tadi guru bawa orang tua dukung. Makanya maksud hadis ini yang saya bilang tadi, orang tua faktor terbesar. As-salahu minallah. Gitu ya jamaah. Itu contoh-contoh fenomena yang ada di kalangan pelajar. Ini di sekolah Islam. Coba bayangkan di sekolah yang tidak Islam, sudah bagaimana rusaknya moral para pelajar. Yang mereka tidak mendapatkan pengajaran agama sebanyak di sekolah Islam. Mereka yang mendapatkan pengajaran agama di sekolah Islam sebanyak itu aja masih susah mendidik mereka. Tentu banyak faktor, tapi faktor terbesar ada pada orang tuanya. Bagaimana dengan mereka yang tidak mendapatkan pengajaran besar di sekolah umum, yang pelajaran agamanya cuma sejam seminggu, gak karu-karuan. Yang Anda ceritakan pertemuan yang lalu, yang tentang pemerkosaan itu memperkosa pelajar 4 orang, itu seorang pelajar. Taib. Itu tentang hadis 92. Kemudian kita masuk ke hadis 93. Ini juga sama. Kebaikan orang tua kepada anaknya. Ustaz mau baca langsung dari ini. An-Nu'man bin Bashir. Titik berhenti ya. Baik. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya bapaknya Nu'man ini yakni Bashir itu pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong Nu'man. Maka Nu'man termasuk sahabat sighar, sahabat yang kecil. Belum menjadi sahabat yang senior. Kemudian waqala ya Rasulullah inni ushhiduka anni qad nahaltu an-Nu'man kadza wa kadza. Apa tujuan dia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tujuan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ushhiduka." Sesungguhnya aku ingin mempersaksikan kepadamu. Jadi dia ingin Nabi menjadi saksi. Anni qad nahaltu Nu'man kada wa kada. Bahwasanya aku telah memberi Nu'man ini dan itu. Jadi dia memberi sesuatu kepada Nu'man dengan pemberian yang sangat banyak. Kemudian kemudian Rasul SAW bertanya kepada kepada Bashir, karena Bashir ini ternyata punya beberapa anak, nggak cuma Nu'man. Rasul tanya, akulla waladika nahalta, apakah semua anak kamu beri hal yang sama? Paham ya? Dia menceritakan tentang Nu'man. Aku ngasih Nu'man begini-begini ya Rasulullah. Rasul tanya, apakah semua anakmu kamu kasih hal yang sama dengan Nu'man? Jumlahnya sama,
bentuknya sama? Apakah semuanya kamu kasih seperti itu? Qala la, dia mengatakan tidak. Kemudian qala wa kashfi ghairi. ketika Nabi mendengar bahwa ternyata Bashir tidak memberikan anak-anaknya hal yang sama dengan Nu'man, maka Rasul SAW mengingkari perbuatan Bashir. Rasul mengatakan, fa'ashid ghairi. Kalau gitu kamu cari saksi selainku aja. Jangan aku yang jadi saksi, selainku. Maksudnya bukan Nabi mensetujui Bashir, tapi Nabi mengingkari, aku nggak mau jadi saksi atas apa yang kamu lakukan kepada anak-anakmu. Paham ya? Lanjut. Qala alaysa yasumuka an yakunu fil birri sawa. Ini uslub dakwah Nabi alaihissalam. Nabi kalau ada orang yang salah, terkadang beliau mendakwahinya dengan hal yang semisal. Beliau mengatakan, apakah engkau suka, apakah engkau bahagia kalau seandainya mereka semua itu berbakti kepadamu, semuanya berbakti padamu? Kamu senang enggak kalau seandainya semua anakmu itu berbakti kepadamu? Qala bala. Bashir mengatakan, tentu wahai Rasulullah, aku senang kalau semua anakku berbakti kepadaku, ya kan? Qala fala idan. Kata Rasul, kalau begitu jangan kau lakukan seperti itu. Maksudnya Nabi kepingin semua anaknya diberi hal yang sama, bukan hanya Nu'man. Dan ini termasuk uslub dakwah Nabi alaihissalam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa anak itu cerminan siapa? Orang tuanya. Ketika dia hanya memberi Nu'man saja, yang lain gak diberi sama bapaknya, maka dikhawatirkan terjadi apa? Hasad, iri hati. Yang kedua, kalau anaknya sudah iri hati, apa yang terjadi ke orang tuanya? Maka anaknya akan benci sama orang tuanya. Oh, bapak ini gak adil ternyata. Dan ini terbukti di dalam Sahih Muslim tentang kisah ini. Ketika Nu'man bin Bashir berkhutbah dan dia menceritakan pemberian bapaknya, maka saudarinya berdiri dan mengatakan, aku gak ridho terhadap pemberian itu. Di Sahih Muslim, Imam Muslim menaruh hadis ini ke dalam bab hibah, bahwasanya orang tua itu dalam memberikan hibah ke anaknya itu harus adil. Kecenderungan cinta boleh, tapi keadilan harus ditegakkan. Mungkin dari sekian banyak anak, ada anak yang paling kita cintai, itu wajar. Itu wajar. Dari sekian banyak istri, ada istri yang paling dicintai, itu wajar. Tapi keadilan ini wajib diberikan kepada semuanya. Dan hadis ini dimasukkan kepada Imam Muslim ke dalam bab hibah, bahwasanya orang tua itu tidak boleh melebihkan salah satu anak dibanding yang lain dalam masalah hibah, harus adil dan sama. Ini masalah hibah, masalah pemberian hadiah. Maka antum lihat di sini, ternyata anak itu cerminan dari orang tua. Akhirnya Nabi mengatakan, apa kamu suka kalau semua anak berbakti kepadamu? Dia mengatakan, iya suka. Kalau gitu jangan lakukan itu. Kamu baik ke semua anakmu, jangan cuma ke satu orang saja. Dan ini juga cara Nabi alaihissalam dalam berdakwah. Beliau kalau ingin menasihati orang lain, itu terkadang beliau memberikan cerminan dirinya sendiri. Contoh lain, ketika seorang pemuda minta izin kepada Nabi untuk apa? Berzina. Nabi larang? Enggak. Nabi dakwahin dengan cara memberi permisalan ke dirinya sendiri. Kamu suka enggak ibumu dizinain? Kamu senang enggak kalau ibumu dizinain? Dia mengatakan enggak suka, jelas. Bagaimana kalau adikmu yang dizinain? Suka enggak? Dia mengatakan tentu enggak suka. Bagaimana kalau saudarimu yang dizinain? Kamu suka enggak? Tentu dia mengatakan enggak. Maka Rasul mengatakan apa? Kalau gitu jangan berzina. Akhirnya dia mikir, kalau aku berzina maka orang lain akan menzinai keluargaku. Kalau seorang laki-laki menzinai perempuan, maka perempuan ini bisa jadi dia seorang ibu dari anaknya. Bisa jadi perempuan ini adik dari seorang laki-laki. Bisa jadi perempuan ini saudari dari saudara laki-lakinya. Sama seperti pemuda tadi. Kamu suka gak ibumu dizinain? Kamu suka enggak anakmu dizinain? Kamu suka enggak saudaramu dizinain? Kan enggak suka.
Kalau gitu jangan menzinai ibunya orang lain, jangan menzinai anaknya orang lain. Karena wanita tadi ini pasti punya bapak kan, maka dia anak dari bapak tersebut. Wanita ini pasti punya saudara laki-laki, maka wanita ini adalah saudari dari laki-laki tersebut. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ketahuilah zina itu adalah hutang, maka dia akan membayarnya dengan ibunya, anaknya, atau putrinya, anaknya atau saudarinya. Itu kata Imam Syafi'i terkait hadis ini. Dan ini adalah contoh dakwah Nabi alaihi wasallam. Ana nggak baca faedahnya jamaah karena sudah siang dan faedahnya banyak banget. Cuman intinya dari hadis ini jelas bahwa anak itu adalah cerminan orang tua. Ketika orang tuanya baik, maka diharapkan anaknya juga baik kepada dirinya. Ketika dia melebihkan salah satu anak dibanding anak yang lain, maka dikhawatirkan akan timbul hasad dan anak tersebut tidak berbakti kepada dirinya. Maka keadilan pada semua anak itu perlu. Terus yang kedua adalah saya mengatakan di sini imkaniyatu mail qalbi ila ba'dil aulad. Hati itu mungkin saja dia cenderung kepada sebagian anak. Au ba'di az-zaujat duna ba'din, atau cenderung kepada salah satu istri dari istri-istri yang lain. Amal atiyah wal hibah, tapi yang namanya pemberian dan hibah, fatajibu at-taswiyatu bainahum fiha, maka wajib untuk sama di antara semuanya. Meskipun aku sama anak sulungku cintaku 90%, sama anak bungsuku cintaku 80%, tapi ketika memberi itu harus sama. Makanya di dalam di dalam poligami yang dimaksud keadilan itu bukan keadilan dalam cinta, tapi keadilan dalam pemberian. Karena keadilan dalam cinta itu nggak bisa, karena hati itu pasti ada yang namanya kecenderungan. Tapi dalam pemberian itu harus adil, dalam nafkah itu harus sama, tidak boleh ada yang dilebihkan. Dan ini merupakan bagian dari syarat hibah dan syarat dari hadiah. Kalau anak pertama dikasih hadiah es krim 2, anak kedua juga 2. Intinya sama. Yang bagaimana caranya biar kedua anak ini tidak iri. Dan yang terakhir, pemberian kepada anak itu bisa menjadi 3 hal. Yang pertama berupa hadiah, yang kedua berupa hibah, yang ketiga berupa waris, dan yang keempat berupa wasiat. Adapun wasiat ini bukan pemberian pemberian orang tua kepada anak, karena wasiat itu diperuntukkan untuk selain ahli waris. Adapun kalau untuk anak selaku ahli waris, maka dia bisa hibah, bisa hadiah, bisa warisan. Hibah dan hadiah itu adalah pemberian harta yang diberikan sebelum orang tua wafat. Adapun warisan itu adalah pemberian orang tua setelah orang tua wafat. Lalu apa bedanya hibah dan hadiah? Kalau hadiah itu pemberian orang tua yang barangnya dipindahkan ke tempat si penerima, itu hadiah. Tapi kalau hibah itu barangnya tidak bisa dipindahkan. Contoh, anakku tak beri satu rumah. Rumah ini hadiah atau hibah? Hibah, bukan hadiah, karena rumahnya tidak bisa dipindahkan ke tempat si penerima. Paham ya? Anakku tak belikan satu mobil. Mobil ini hadiah atau hibah? Hadiah, karena dia bisa dibawa kepada penerimanya. Tapi intinya hadiah dan hibah ini harus at-taswiyah, kata Syekh, harus sama rata. Tidak boleh dilebih-lebihkan, harus sama rata, agar tidak ada yang iri. Paham sampai sini? Adapun warisan maka beda urusannya. Warisan dia diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat. Adapun wasiat maka dia tidak boleh diberikan kepada si anak. Wasiat
itu adalah pemberian harta si mayit yang diberikan setelah dia wafat kepada selain ahli waris, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3. Karena fungsi wasiat hanya untuk sedekah kepada orang lain. Jadi kita tahu ada hadiah, ada hibah, ada wasiat, ada waris. Nah, kalau kita bahas lagi fikihnya panjang lagi itu nanti masing-masing. Tapi intinya adalah kata saya apa tadi? Terkadang hati itu bisa cenderung kepada sebagian anak, kepada sebagian istri. Tapi yang paling penting adalah at-taswiyah bainahum. Tapi yang penting pemberian hibah atau al-ati atau pemberian itu harus sama di antara mereka. Dan yang paling penting lagi adalah anak itu adalah, orang tua adalah faktor terbesar dari kesolihan seorang anak. Tapi kesolihan dari Allah. Jadi kalau anaknya nggak kunjung soleh, minta sama Allah. Tetap sambil diusahakan ikhtiar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan Pak Teguh. Nah, dan terkait tentang apa tadi ungkapan jawabannya itu ketika tulis tentang orang tua menentukan. iya. Pertanyaannya adalah apakah umumnya orang tua seperti itu? Yang kedua, bagaimanapun orang tua juga insya Allah berusaha. Ada orang tua yang tak pengen anaknya itu meskipun perbuatan orang tua pun akhirnya menunjukkan ada seorang orang tua juga mungkin sudah berusaha, sudah berdoa. Bagaimanapun kembali lagi bahwa yang menentukan seorang itu orang tua. Betul. Seperti para nabi itu juga berharap anaknya, keluarganya ada yang soleh, tetapi pada Allah menakdirkan bahwa tidak ada. Yang kedua, kemudian di kitab yang tadi itu ada tambahan kejadian ada pola Abdullah Laika sahaja dengan Nabi SAW. Itu kalau menjelaskan apakah kalau saya tidak berkata bahwa ini tidak merupakan rusuh bagi untuk tidak berkata. Kemudian yang terakhir tentang apakah adil itu harus sama, karena ada ungkapan bahwa adil itu tidak harus sama. Kita memberi antara saya punya anak dari kecil sampai dewasa. Ada yang dewasa saya kasih 50.000, sekarang yang kecil saya kasih 20.000. Apakah itu adil tidak? Karena anak yang itu sudah semacam 50.000. Jazakumullah khairan. Adapun yang pertama, apakah semua orang tua itu seperti itu? Yang kita harus pegang bahwasanya kaidah itu dibuat sesuai dengan aglabnya. Kaidah itu dibuat sesuai dengan umumnya. Ketika para ulama mengatakan al-waladu sirru abi, anak itu rahasia bapaknya. Maksudnya seperti apa bapaknya, seperti itu anaknya. Itu umumnya memang seperti itu. Umumnya memang seperti itu. Jadi bagaimana bapaknya seperti juga anaknya. Kalau tidak ikut bapaknya 100%, mungkin sebagian ikut bapaknya, sebagian ikut sifat ibunya. Aglabnya umumnya memang seperti itu. Kaidah hadis itu semuanya dibuat berdasarkan keumuman yang terjadi. Maka adapun kalau ada orang tua yang sudah seperti disebutkan tadi, maka ini keluar dari keumuman. Tapi ketika terjadi sesuatu pada anak itu, maka dilihat kepada keumumannya. Maka yang dilihat pertama kali siapa? Orang tuanya dulu dilihat. Gimana orang tuanya ini? Pasti itu. Karena nggak mungkin dilihat dari faktor pendukungnya, nggak mungkin. Yang dilihat dari orang tuanya langsung. Faktor intinya, aglabnya, umumnya dilihat dulu. Seperti apa? Hanya ketika dikatakan al-hubbu tawaros misalkan, Nabi mengatakan al-hubbu yutawaros. Cinta diwariskan. Orang tua mewariskan cinta kepada anaknya, orang tua mewariskan sifat kepada anaknya. Ini aglabnya seperti itu. Tapi ada anak yang tidak mewarisi sifat orang tuanya. Siapa di antaranya? Para sahabat Nabi SAW. Orang tua mereka kebanyakan kafir, tapi mereka tidak mewarisi orang
tuanya. Tapi aglabnya, umumnya itu mewarisi. Jadi yang kita bicarakan itu selalu adalah aglab. Kaidah itu selalu umumnya seperti itu. Dan kalau kita berkaca kepada afwan, sekolah kita misalkan, maka umumnya ngikut seperti orang tuanya. Anak pernah gojloki, bukan gojloki ya, pernah guyoni seorang wali murid. Ini begini Ustaz, gini. Tak bilang gini ke wali murid. Iya, kan seperti panjenengan juga. Dia kata, oh iya ya Ustaz, sama ternyata. Artinya sifat anaknya yang terjadi di sekolah itu persis seperti bagaimana muamalah orang tuanya kepada kita. Sama. Ya, contoh lagi. Kita bicara aglab ya. Contoh lagi. Ketika kita mengusahakan agar anak-anak tidak terlambat. Orang tua udah berusaha itu biar gak terlambat gitu kan. Biar anaknya gak terlambat. Orang tua, ayo cepet gini wis. Pokoknya terjadi drama yang luar biasa di rumah itu. Termasuk saya juga ada drama-dramanya juga. Ya. Tapi ketika ada undangan rapat, ada undangan kajian, sudah jamnya, nggak sampai separuh orang tua yang datang. Kemana yang lain? Terlambat. Ya, kita tidak melihat, tidak menutup mata, mungkin ada faktor lain, mungkin cuci atau apa. Tapi kita lihat aglabnya mereka terlambat. Maka ketika anak mereka terlambat sekolah, ternyata orang tuanya juga suka terlambat. Itu aglab dia. Berarti ketika ingin anaknya nggak terlambat sekolah, maka orang tuanya harus dibenerin dulu disiplinnya. Orang tua didisiplinkan dulu, baru anaknya yang didisiplinkan. Nah, guru mendisiplinkan anaknya, tapi ternyata orang tua tidak disiplin di rumah. Ini aglabnya seperti itu. Adapun faktor yang lain, maka ini di luar kemampuan kita. Makanya kita bertanya, ada udzur tidak? Karena barangkali ada faktor lain yang keluar dari aglab tersebut. Sama seperti Sulaiman yang bertanya kepada Hudhud, ya kan? Sulaiman bertanya tentang udurnya Hudhud. Kemana Hudhud? Kok nggak hadir? Kalau dia nggak ada udur, maka aku akan menyembelih dia, kan gitu kan? Maka akhirnya Hudhud menyampaikan udurnya. Ini Sulaiman menilai dengan aglab, dia terlambat. Tapi Sulaiman minta udur, mencarikan udur kepada Hudhud. Kamu punya udur nggak terlambat ini? Sehingga keluar dari aglab tadi itu. Jadi cerminan. Ketika anaknya terlambat, maka orang tua juga terlambat. Dan itu saya sampaikan mesti. Kalau panjenengan ingin anak panjenengan tidak terlambat, maka panjenengan juga harus disiplin. Itu aglabnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, tentang lafadz laisa syahada minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah. Ini Abu Abdillah Al-Bukhari, yani Imam Bukhari mengatakan, mengomentari hadis ini, laisa syahada minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah. Persaksian dari Nabi SAW itu bukanlah rukhsah, bukanlah keringanan. Maksudnya begini, ketika Nabi SAW mengatakan fa'ashhid ghairi, carilah saksi selainku, itu bukan berarti kesaksian Nabi SAW itu sebagai bentuk keringanan bahwa dia boleh melakukan hal tersebut kepada Nu'man, bukan sebagai rukhsah. Ketika Nabi menyuruh carilah saksi selainku, gitu kan? Itu bukan berarti Nabi mensetujui apa yang dilakukan oleh Nu'man, Bashir. Justru itu merupakan bentuk bahwa Nabi nggak setuju, sehingga Nabi nggak berkenan menjadi saksi. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, keadilan itu tidak harus sama. Tidak harus sama. Yang dimaksud tafdil di sini adalah bentuk ketidakadilan atau pilih kasih. Bentuk ketidakadilan Bashir di sini adalah dia memberi Nu'man dan dia tidak memberi kepada anak yang lain terkait masalah hibah. Terkait masalah hibah. Kalau misalkan ada anak yang dia miskin sekali, kemudian ada anak yang dia kaya sekali, maka tentu pemberian hibah antara anak yang kaya dan miskin itu berbeda. Karena yang miskin lebih membutuhkan harta tersebut, dan yang kaya tidak butuh atau sedikit membutuhkan harta tersebut. Tentu berbeda, tapi intinya sama-sama diberi bentuk keadilan. Demikian juga dalam hal waris.
Ketika ditetapkan perempuan dapat separuh dari laki-laki, ini bukan berarti Islam tidak adil. Justru di situ letak keadilannya. Apa bentuk keadilannya? Kenapa laki-laki diberi satu, perempuan diberi separuh? Iya, itu dia jawaban dia. Karena laki-laki memberi nafkah, dia diberi banyak agar dia punya kemampuan untuk menafkahi. Sedangkan perempuan, dia tidak punya kewajiban menafkahi, maka dia diberi separuh. Ini bentuk keadilan, tapi nggak sama. Cuman masing-masing tetap diberi. Paham? Baik. Nah, bukan sama di dalam jumlah, tapi sama dalam memberi. Baik. Sesuai dengan hadis tadi ini. Dan kita juga tahu hadis-hadis yang lain, kita juga tahu kaidah-kaidah yang lain bahwa memang adil itu bukan sama dalam hal jumlah, tapi sama-sama diberi. Kalau orang lihat nonton sepak bola, ya ada dua anak tingginya beda, lihatnya harus ke atas dinding, naik ke atas dinding. Maka tentu anak yang pendek dia harus naik ke beberapa bata, mungkin 5 bata biar bisa lihat. Adapun anak yang lebih tinggi mungkin dia naik ke 2 atau 3 bata untuk bisa lihat. Tapi intinya sama-sama melihat. Adapun batanya beda, satunya 5, satunya 3. Maka at-taswiyah di sini bukan sama-sama dalam hal jumlah, tapi sama-sama diberi. Nggak mungkin kita memberi anak TK seperti kita memberi istri kita, nggak mungkin. Sama-sama diberi tapi kan, nggak mungkin kita memberi anak TK seperti kita memberi anak SD, nggak mungkin. Beban konsumsi mereka berbeda. Gak mungkin kita mendulang anak usia 5 tahun dengan porsi anak usia 8 tahun, gak mungkin. Tapi tetap sama-sama diberi makanan. Walhasil at-taswiyah yang dimaksud di sini adalah at-taswiyah dalam masalah pemberian, bukan dalam masalah jumlah dari pemberian. Tadi beliau duluan. Langsung Bu Sunda. Langsung nggak apa-apa. Yunda. Bisa Bapak apa yang tanya sih? Waalaikumsalam. Iya, kalau dari bapaknya dari orang lain. Yang saya tanyakan adalah bagaimana tentang kadang ada itu orang tua itu tidak taat tapi anaknya bisa taat, sedangkan ada orang yang tuanya itu taat banget tapi anaknya kok ya sesuai ini. Jazakumullah khairan. Nah, itu keluar dari aglab. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya kan? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku. Pertanyaannya, apakah dari semua anak keturunan Ibrahim itu soleh semua? Tidak kan? Padahal bapaknya soleh. Tapi apakah semua keturunan Ibrahim itu soleh semua? Tidak. Buktinya Yahudi tidak soleh sama sekali sampai sekarang. Padahal Nabi Ibrahim sudah berdoa, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku itu termasuk yang mendirikan sholat. Tapi ternyata tidak semua anak keturunan Ibrahim itu soleh. Tapi aglabnya soleh. Umumnya soleh, ngikut Ibrahim. Adapun yang keluar dari keumuman itu maka itu tidak masalah. Buktinya Yahudi nggak soleh sama sekali. Bani Israel membangkang semua, nggak ada yang soleh. Padahal Bani Israel juga termasuk keturunan Ibrahim dari jalur Ishak, itu kan. Bangsa Arab juga gitu sama, yang ada di Mekah, mereka menyembah berhala semuanya. Dan mereka dari jalur Ismail, kemudian dari Ibrahim. Intinya nggak semuanya, tapi kesolihan bapaknya menjadi salah satu sebab bukan faktor penentu ya, sebab faktor, bukan faktor penentu, bukan faktor inti, faktor pendukung agar keturunan tersebut soleh. Apa?
Terakhir. Ada lagi selain? Enggak ada. Bukan. Dikatakan di rijal sanadnya dia seorang tabi'in dan ditulis oleh Ibnu Hibban dalam kitab beliau As-Siqat. Abu Hanifah nama aslinya siapa? Wallahu a'lam. Anda nggak cek yang Nu'man bin Bashirnya, Anda ngecek Bashirnya itu. Nanti tinggal dilihat bapaknya Abu Hanifah siapa gitu. Ya, Bashir siapa gitu. Kalau sama dengan Bashir yang ini berarti dia Abu Hanifah yang dimaksud. Nah, iya ya, saya baru sadar kalau Nu'man bin Bashir itu Abu Hanifah. Coba saya cek di sini, ada tidak di sini? Enggak ada ya di sini. Allah Ta'ala. Nanti bisa dicek lebih lanjut. Oh ya, terkait anak bungsu tadi ya, itu termasuk pendidikan yang salah sebenarnya, yaitu menyuruh anak untuk mengalah kepada anak bungsu. Bunda. Ajari dia apa istilahnya? Intinya nanti itu akan berdampak buruk bagi si bungsunya. Akan berdampak buruk bagi si bungsunya. Jadi saya termasuk itu kalau nggak salah ada pendidikannya di psikologis anak. Anak lupa bunyi teori-teorinya, anak lupa. Cuman itu ada. Yang jelas intinya jangan sampai menjadikan anak itu selalu mengalah kepada si bungsu enggak. Harusnya dikasih atas taswiyah tadi itu, disamain biar nggak ada iri-irian. Memang cekcok terjadi, tapi kadang itu terjadi karena iri-irian kan. Nah itu diajarkan untuk diberi taswiyah, bukan diajarkan mengalah. Oh iya, anak ingat bahwa seusia anak-anak kecil itu bukan usia di mana mereka mengalah, karena itu adalah usia di mana mereka itu memiliki sifat tidak memberikan sesuatu yang dia miliki. Itu dalam psikologi seperti itu. Usia anak SD itu adalah usia di mana mereka memiliki sifat tidak mau memberikan sesuatu yang dia miliki. Dia maunya ini punya aku, nggak mau kasih. Nah itu kata ilmu psikologis. Maka jangan suruh anakmu untuk memberikan apa yang dia miliki, karena bukan fasenya ke situ. Nah saya rasa termasuk jangan suruh anakmu mengalah di usia yang seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa berlaku adil dan menengahi permasalahan tersebut. Mungkin bisa saling memaafkan atau yang lain. Wallahu a'lam. Yang jelas itu yang Anda tahu dari ilmu psikologi. Nah, sudah? Oh iya. Jadi bukan Abu Hanifah ya jamaah. Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat. Nu'man bin Bashir itu sahabat, bukan Abu Hanifah. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Nah. Jadi nasab itu penting akhirnya ya, untuk membedakan mana yang asli, mana yang bukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.